Menyebut nama Barbarossa, mungkin yang ada dalam benak orang-orang adalah karakter bajak laut jahat yang namanya sudah melegenda. Kejam, bengis, tidak berperasaan, begitulah karakter sang perompak itu dikenal dunia. Dari masa hidupnya, ia telah difitnah oleh musuh-musuhnya dengan mengatakan kepada anak-anak mereka bahwa mereka akan diberikan kepada Barbarossa jika tidak patuh. Dan di zaman modern, kita juga menjadi target pemutarbalikan fakta yang sebenarnya. Walaupun mungkin namanya tidak diambil persis seperti nama aslinya, namun melalui beberapa kesamaan cerita, sudah cukup bagi mereka untuk memasukkan doktrin salah tersebut di dalam benak orang-orang. Kita seolah dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa Kapten Barbarossa ialah pria yang jahat, suka mabuk-mabukan, bengis, berteman dengan iblis dan sebagainya melalui cerita fiksi mereka, baik melalui tulisan seperti komik Asterix maupun melalui tontonan seperti filem Pirates of the Caribbean. Bahkan yang lebih ngerinya, memutarbalikkan fakta ini telah menyebar ke dalam bacaan-bacaan artikel sejarah. Karena kebohongan yang terus diulang-ulang, akhirnya muncul spekulasi dengan mengatakan bahwa semua itu bisa saja cocok logi, padahal ia sedang mendengar sejarah yang sebenarnya. Jika sudah di fase ini, sudah sangat sulit untuk menjelaskan kebenaran kepada orang-orang tersebut. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Tapi siapakah sebenarnya sosok Barbarossa ini? Apakah ia sosok bajak laut yang jahat dan kejam seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita fiksi tersebut? Simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berkenalan dengan keluarga Barbarossa yang sebenarnya, karena disinilah kisahnya dimulai. Hizires adalah nama aslinya. Ia dikenal orang-orang dengan nama ini sebelum ia menjadi laksamana armada Turki Utsmani. Awalnya ia adalah seorang pelaut Turki biasa dan tidak memiliki kekuatan besar. Tapi hal yang paling harus diingat ialah Hizires atau yang lebih dikenal dengan nama Barbarossa adalah seorang muslim yang taat. Ya, Anda tidak salah dengar. Ia adalah seorang muslim. Ia merupakan salah satu putra dari Yakub Aga yang merupakan salah seorang yang ditunjuk oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk merebut Lesbos dari Genoa pada tahun 1462. Karena kemenangan kala itu, Yakub Aga diberi hadiah perkebunan di desa Bonova sebagai penghargaan. Yakub kemudian menikahi gadis asli Yunani yang bernama Katerina. Dari pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai 2 anak perempuan dan 4 anak laki-laki yaitu Ishak, Oruç, Hizires, dan Ilyas. Namun tidak banyak diketahui informasi mengenai 2 anak perempuan itu. Hizires lahir pada kisaran tahun 1470-an di Pulau Lesbos, Yunani. Ia dianggap sebagai orang Turki asli lantaran kala itu Pulau Lesbos masih dalam wilayah Turki Utsmani. Kisah Hizires berubah menjadi sosok Barbarossa ini dimulai pada ketika ia mulai terlibat pertempuran dengan armada Spanyol. Kala itu, yang pertama terjun dalam karir kelautan adalah Oruç Reis dan saudara bungsunya Ilyas. Oruç memang telah belajar berlayar serta perdagangan sejak usianya masih belia. Dengan keberanian, kecerdasan, serta keterampilan usahanya, beliau akhirnya berhasil memiliki kapal laut sendiri. Selama periode tersebut, bangsa Spanyol secara umum atau umat Nasrani secara khusus yang sedang berada di puncak kejayaan banyak memberikan tekanan terhadap umat muslim baik di darat maupun di laut. Pada suatu hari saat pulang dari ekspedisi perdagangan di Tripoli, Lebanon, tanpa sebab yang jelas, kapal milik keluarga mereka diserang secara brutal oleh kapal tentara Naik Hospitaller. Ilyas yang ikut bersama Oruç terbunuh dalam penyerangan itu. Oruç, Ishak, dan juga Hizires sangat terpukul dengan kematian saudara bungsu mereka. Sejak saat itu, mereka mulai melakukan aksi-aksi serangan balasan terhadap kapal-kapal tentara Nasrani armada Spanyol yang melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. 3 bersaudara ini semakin dalam terlibat peperangan dengan bangsa Spanyol. Walaupun tidak ada bendera hitam dan lambang tengkorak yang menjadi simbol bajak laut, kaum Eropa menyebut mereka sebagai bajak laut. Lalu pada tahun 1492, Andalusia yang sejak tahun 756 Masehi dikuasai oleh Daulah Khilafah Islamiyah jatuh ke tangan pasukan salib yang terdiri daripada pasukan gabungan Aragon dan Spanyol. Dalam peristiwa penaklukan Andalusia ini,
berjuta-juta masyarakat Islam dan Yahudi yang tidak bersalah tewas dibantai pasukan yang dipimpin Raja Ferdinand II dari Aragon. Peristiwa inilah yang kemudian mengubah haluan misi dendam tiga bersaudara menjadi misi jihad Islam. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh tiga bersaudara itu. Lalu pada tahun 1516 Masehi, mereka berhasil merebut Aljazair dari genggaman Spanyol. Oruch bukan lagi seorang pelaut biasa, tetapi sekaligus menjadi penguasa Aljazair setelah menjadi sultan. Karena keberhasilannya menetralisir wilayah-wilayah musuh, ia menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang Eropa. Ia dijuluki Baba Oruch, yang akhirnya karena kemiripan penyebutannya, Baba Oruch berubah menjadi Barbarossa yang diambil dari bahasa Italia yang berarti si janggut merah. Nama yang sesuai dengan Oruch Reis yang memiliki janggut berwarna merah. Walaupun telah berhasil mengambil alih Aljazair, namun kekuasaan Oruch di Aljazair tidak berlangsung lama. Pada tahun 1518, bangsa Spanyol bersama penduduk asli Aljazair melancarkan serangan. Ishak dan Oruch Reis, saudara kandung dari Hizir Reis, gugur saat pertempuran. Dan menjadi akhir dari kisah Ishak dan Oruch Reis. Tapi setiap akhir kisah adalah sebuah awalan bagi kisah yang baru. Setelah menerima kekalahan yang cukup berat, Hizir Reis mulai mengatur sebuah rencana. Meskipun melewati pertempuran yang begitu sulit, mereka berhasil mempertahankan Aljazair dan menjadi penguasanya. Untuk menunjukkan kesetiaannya pada Sultan Selim I, dia membuat mata uang dan mengadakan khotbah setelah sholat Jumat atas nama sang sultan. Sultan Selim pun memberi Hizir Reis jabatan sebagai gubernur Aljazair dan menempatkannya di bawah perlindungan kekaisaran atas baktinya kepada Kekaisaran Ottoman. Beliau juga mendapatkan gelar Khairuddin, yang artinya kebaikan agama. Setelah kematian kakaknya, Oruch Reis, nama Barbarossa diwariskan ke Hizir Reis, yang akhirnya membuat ia dikenal dengan sebutan Barbarossa Khairuddin. Lalu, apakah Barbarossa Khairuddin benar-benar seorang bajak laut seperti yang digambarkan pihak barat? Jika Anda jeli dengan kisah di atas, Anda harusnya sudah bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah tidak. Berbeda dari konotasi pada umumnya, meskipun ia dikenal sebagai seorang bajak laut, namun Barbarossa Khairuddin tidak seperti bajak laut yang suka merampok dan menjarah. Bajak laut Muslim Turki biasa mengincar kapal musuh di laut, menyerang pantai negara-negara umat Kristen yang menyerang umat Muslim, dan menetralisir armada mereka. Barbarossa Khairuddin adalah seorang komandan pemberani dan berpengetahuan luas. Karena beliau banyak menghabiskan waktunya untuk menjelajah laut dan negara-negara, beliau mampu untuk berbicara dalam 5 bahasa di Mediterania, seperti bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Italia, dan bahasa Prancis dengan fasih. Dia mendobrak Mediterania layaknya badai, menaklukkan daerah baru, dan mengumpulkan harta karun. Di sisi lain, Kekaisaran Ottoman telah menunjukkan kekuatannya di daratan ke seluruh dunia dengan menaklukkan beberapa daerah, dan tujuan selanjutnya adalah mencapai Mediterania. Kekaisaran Ottoman ingin melanjutkan penaklukannya di laut, melawan bangsa besar dan terkuat di Eropa, yaitu bangsa Spanyol. Karena Barbarossa mengenal lautan melebihi mereka, berpengalaman berperang melawan Spanyol selama bertahun-tahun, dan juga mengenal mereka dengan sangat baik, pada tahun 1532, Barbarossa kemudian diundang ke Istanbul oleh Sulaiman yang Agung untuk memperkuat armada mereka. Berita tentang masuknya Barbarossa di bawah perlindungan Kekaisaran Ottoman membuat Eropa khawatir, terutama Raja Spanyol. Karena perjuangan yang terus-menerus melawan umat Kristen, Barbarossa sangat tidak asing dengan Mediterania. Paus Paulus III berbicara kepada pasukannya, jangan melawan Barbarossa, karena ia tak akan pernah pergi dari tempat yang ia injak, sebelum tempat itu ditaklukkan. Kalian harus mengerti, jika suatu tempat telah diputuskan untuk ditaklukkannya, mereka yang bertempur melawannya tidak akan merasakan surga. Inilah sebabnya ada pergantian gelombang. Saat Sulaiman yang Agung mengajak Barbarossa bergabung, pada zaman itu Barbarossa lebih terkenal daripada Sulaiman yang Agung. Saat Barbarossa tiba di Istanbul dan hadir menghadap Sultan, beliau diangkat sebagai Laksamana Armada Kekaisaran Ottoman, sang Kapten Samudra.
Tidak hanya diangkat menjadi laksamana, beliau juga diberi kehormatan menjadi kapten Ottoman pertama. Barbarossa kemudian berlayar ke Mediterania dengan armada Kekaisaran Ottoman. Ia juga ditemani seorang legenda lain yang juga masih hidup pada zaman yang sama. Piri Reis, gubernur laut dan orang yang pertama menulis peta dunia terlengkap, juga membantu memperkuat armada laut Ottoman kala itu. Bersama-sama, Barbarossa menyikat habis pantai-pantai di Italia dan merebut kepulauan Venesia di Laut Aegea. Kemanapun beliau pergi, beliau menebas musuh-musuh Islam layaknya rerumputan. Maka pada tahun 1538, diputuskanlah bahwa kemajuan yang diraih Kekaisaran Ottoman harus dihentikan. Sebuah persekutuan pun dibentuk antara bangsa Spanyol, Kepausan di Vatikan, dan bangsa Austria. Mengetahui Barbarossa bukanlah lawan yang mudah, persekutuan ini juga ditambah dengan bangsa Venesia, bangsa Portugal, bangsa Malta, dan bangsa Genova. Setelah semuanya bergabung, terbentuklah armada Kristen yang besar yang dipimpin oleh Andrea Doria. Persekutuan tersebut dinamakan Armada Persekutuan Suci. Maka didirikanlah armada tentara salib yang bertujuan untuk menghentikan Barbarossa. Pertempuran laut terbesar dalam sejarah Turki yang akan mengubah keseimbangan dunia dan dicatat dalam sejarah dunia akan segera dimulai. Semua persiapan dilakukan untuk pertempuran di Preveza. Armada tentara salib telah mulai berkumpul di Korfu dan kemudian mengepung benteng Preveza yang terletak di pintu masuk utara Teluk Ambrakia. Saat mendengar berita tersebut, Barbarossa mengirim armada pertama yang terdiri dari 20 kapal yang dipimpin oleh Turgut Reis. Turgut Reis lalu berpas-pasan dengan 40 kapal dari armada musuh di perairan Zenta dan mengabarkan hal ini kepada Barbarossa. Keesokan harinya, menurut beberapa sumber, ada sekitar 600 kapal dengan 60.000 pasukan menunggu di lepas pantai Preveza. Di sisi lain, Barbarossa hanya memiliki 122 kapal dengan 22.000 pasukannya. Beliau harus membuat rencana yang matang, meskipun peluangnya sangat kecil. Armada Kekaisaran Ottoman adalah sepertiga dari armada musuh. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki keyakinan, 60.000 hanyalah angka, karena mereka percaya dengan ayat berikut. Betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 249. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW memenangkan banyak pertempuran meskipun hanya dengan pasukan lebih sedikit? Mengetahui hal ini dengan sangat baik dan mengikuti jejak Nabi kita SAW, Barbarossa berhati-hati dan bersabar dalam bertindak. Dan sekarang tibalah saatnya ia untuk membuat keputusan yang sulit, bertahan atau melakukan serangan balik. Ia berdoa hingga matahari terbit. Ya Allah, jadikanlah agama Islam berkuasa melawan orang-orang kafir. Berikanlah agama Islam bantuan yang luar biasa. Tidak lama, ia tertidur dan bermimpi. Barbarossa mengingat kejadian dalam mimpinya. Ada ikan-ikan kecil di laut. Beberapa ikan memiliki perut yang terbelah, dan kemudian ia diberikan secari kertas. Lalu ia membukanya dan mulai membacanya. Secari kertas berwarna putih dengan huruf berwarna hijau bertuliskan, Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Setelah membacanya, ia mengusap kertas itu ke wajah dan matanya. Lalu ia terbangun sembari berkata, Alhamdulillah. Barbarossa telah memahami pesan itu dalam mimpinya. Kalimat yang tertulis di kertas tersebut adalah sebuah ayat. Dan karena tafsir mimpinya yang beliau syukuri kepada Allah, beliau segera memutuskan untuk segera meninggalkan teluk tersebut. Secara tak terduga, beliau berencana untuk menyeberangi teluk dan menyerang Lepanto. Beliau mengambil kesempatan dari ketidaktahuan dunia dan menyerang lebih dulu kapal-kapal musuh yang ditemuinya. Tidak mengira akan adanya serangan dadakan dari armada Kekaisaran Ottoman yang memiliki sedikit pasukan, Doria mengalami kekalahan besar dalam serangan pertama. 2 jam kemudian mereka bertemu, dan dengan tiupan angin dari selatan, Andrea Doria mulai melaju menuju armada Kekaisaran Ottoman. Peperangan yang awalnya mudah, tiba-tiba berbalik menyerang melawan Barbarossa. Dan beliau merasa khawatir.
yang mana membuat beliau melakukan suatu hal yang tidak akan pernah dipikirkan oleh siapapun. Beliau telah memenangkan banyak pertempuran dengan berserah diri kepada kehendak Tuhan, dan beliau tahu bahwa itulah yang harus ia lakukan sekarang. Beliau membuka tangannya dan berdoa. Kemudian beliau memerintahkan anak buahnya untuk membawakannya beberapa kertas. Beliau menyuruh mereka untuk menuliskan ayat ke-33 dari surah Asy-Syu'ara dan ayat ke-9 dari surah Al-Ahzab, lalu melemparkan kertas-kertas itu ke laut dari kedua sisi kapal. Ayat-ayat itu berbunyi, jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah menjawab doa Barbarossa. Angin selatan berhenti bertiup. 140 kapal layar musuh yang hanya bisa bergerak ketika ada angin, seketika dilumpuhkan. Tidak mengerti akan apa yang telah terjadi, Andrea Doria memerintahkan kapal-kapal pasukannya untuk mulai menembakkan meriam. Namun armada Kekaisaran Ottoman yang dilengkapi dengan perlengkapan dayung mereka sudah berada jauh di luar jangkauan. Meskipun armada Kekaisaran Ottoman memiliki lebih sedikit meriam, tetapi mereka memiliki jarak tembak yang lebih jauh. Mereka menjaga jarak dari jangkauan musuh, namun tetap membombardir tentara salib. Dengan kehendak Allah, kemenangan yang diharapkan akhirnya menjadi milik Kapten Barbarossa. Mereka telah menghancurkan kapal-kapal perang musuh dan Andrea Doria telah melarikan diri. Saat itu tanggal 27 September 1538 hari Jumat. Pada pertempuran Preveza, orang-orang Kristen telah kehilangan dominasi mereka atas Mediterania. Pertempuran ini adalah titik balik bagi pelaut Kekaisaran Ottoman. Seperti halnya bagi negara-negara Kristen, Kekaisaran Ottoman telah masuk sepenuhnya ke dalam politik lautan. Era Sulaiman yang Agung adalah pencapaian dalam keberadaan Kekaisaran Ottoman di Mediterania. Setelah pertempuran itu, Mediterania mulai disebut-sebut sebagai Danau Turki. Dan setelah banyak kemenangan, Barbarossa akhirnya meninggal pada tanggal 4 Juli 1546 di Istanbul. Ia lalu dimakamkan di Besiktas, di lokasi tempat armadanya biasa berkumpul. Berabad-abad setelah kematiannya, setiap armada yang melewati makamnya akan memberi hormat kepadanya. Praktik ini hilang pada periode Tanzimat dan dihidupkan kembali oleh Angkatan Laut Turki pada tahun 2019. Karena kemenangan yang selalu diraihnya, Sulaiman yang Agung memujinya dengan mengatakan, "Pelan-pelan Khairuddin, tidak wajar bagi seorang manusia untuk memiliki begitu banyak penaklukan dalam masa hidupnya." Dan ia juga menugaskan untuk membuat sebuah buku tentang kehidupannya. Di luar dunia Islam, sejarawan Inggris yang produktif dalam sejarah militer Angkatan Laut, Edward Cable Chesterton, menganggapnya sebagai bajak laut terhebat yang pernah hidup dan salah satu ahli taktik dan strategi terpintar yang pernah dimiliki Mediterania di perairannya. Ia mencatat bahwa kematian Barbarossa diterima oleh umat Kristen Eropa dengan perasaan yang sangat lega. Itulah sosok Barbarossa yang sebenarnya. Semoga Allah selalu merahmati kapten terbaik Mediterania, His Race, Kapten Khairuddin Barbarossa. Ketika kita melihat hidupnya banyak dihabiskan di laut dan memperoleh banyak kemenangan besar, ia selalu menyeru pujian kepada Tuhan. Ia tak menyertakan kesombongan dan merasa bangga akan dirinya sendiri. Barbarossa ialah salah satu nama di rak berdebu yang harus kita ingat, betapa ia selalu bekerja keras dan pantang menyerah dalam menegakkan kalimah tauhid di atas muka bumi ini. Semoga video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami Keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya, insya Allah.